Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Farid Ahmadi Eskom Mkom PhD selaku dosen mata kuliah Teknopreneurship. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis saya mengenai pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Diani dengan NIM 14014211088, nomor presensi 38 dari Rombel B. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan observasi saya yang pertama, yaitu tentang pengusaha pemula. Profil dan biodata dari pengusaha pemula yaitu nama lengkap Sugihati, agama Islam, tempat tanggal lahir Kendal 7 Mei 1981, warga negara Indonesia, nama suami Muhyahya, nama anak Lalel Fikoh, nama ayah Riyaji, nama ibu Riana. Pendidikan yang Ibu Sugihati tempuh yaitu SD Negeri 1 Bangunsari, SMP Negeri 1 Patruyung, SMA Paket C. Dalam memulai usaha barunya, yaitu Bakso Dua Putri, beliau berkata, awal usahanya adalah karena hobi makan bakso, sehingga mempunyai ide untuk memulai usaha jualan bakso. Beliau sebenarnya sudah membuka usaha jahit, tetapi merasa ingin membuka usaha baru lagi dengan cara menjual bakso. Modal yang digunakan dalam membuat bakso adalah Rp500.000. Usaha ini dimulai untuk menambah pendapatan keluarga. Kendala yang dihadapi pengusaha pemula. Beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah yang pertama pemasaran, karena banyaknya penjual bakso. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku berimbas pada biaya bahan untuk pembuatannya. Yang ketiga, tingginya tingkat persaingan. Omset. Beliau berkata, dengan modal Rp500.000, pendapatan yang didapatkan dalam sehari mencapai Rp750.000. Maka omset yang didapatkan adalah Rp7.500.000 per bulan. Saran bagi pemula. Beliau berkata saran untuk pemula adalah jangan takut untuk gagal karena kegagalan adalah keberhasilan yang masih tertunda, berusaha dan bersemangat. Kemudian yang kedua yaitu pengusaha sukses tingkat nasional. Profil atau biodata pengusaha sukses tingkat nasional. Nama lengkap Hendy Stiono, agama Islam, tempat tanggal lahir Surabaya 30 Maret 1983, warga negara Indonesia, nama istri Nilam Sari, nama anak Raffi Darmawan dan Reva Audrey Zahifa, nama ayah Insinyur Haji Bambang Sudiono, nama ibu Endas Tijowati. Pendidikan yang Bapak Hendy tempuh yaitu Diploma Lanjutan E-Commerce Komputer Informatika Sekolah Pendidikan Singapura pada tahun 2003 sampai 2004, kemudian Diploma E-Commerce Sekolah Pendidikan Informatika Komputer Singapura pada tahun 2002 sampai 2003, Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS tidak tamat, tahun 2000 sampai 2002, SMU Negeri 5 Surabaya tahun 1997 sampai 2000, SMP Vidatra Bontang Kalimantan Timur 1994 sampai 1997, Sekolah Dasar Twin Brook, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1992 sampai 1994, SD YPV DP Bontang Kalimantan Timur tahun 1989 sampai 1992. Karir yang Bapak Hendy tempuh yaitu Presiden Direktur PT Babarafi Indonesia, pendiri waralaba bisnis kebab Turki Babarafi. Telah beroperasi lebih dari 750 outlet di Indonesia dan Malaysia. Kemudian Presiden Direktur PT Piramida Zahira, pendiri waralaba bisnis Piramiza. Sekarang beroperasi lebih dari 75 outlet di Indonesia. Kemudian Presiden Direktur PT Panen Raya Indonesia, Ayam Bakar Mas Mono, restoran ayam panggang, operasi 15 outlet di Indonesia. Kemudian Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kewirausahaan Indonesia Kamar Dagang dan Industri. Kemudian
motivator dan mentor bisnis kewirausahaan. Sepak terjang Hendy Stiono kebab Turki Babarafi. Berawal dari kebab yang dijual di sebuah gerobak di pinggir jalan kota Surabaya, kebab Turki Babarafi bertransformasi menjadi jajanan bergengsi. Hendy Stiono, penemu kebab Turki Babarafi, menyukai kebab yang ia temukan di Qatar saat mengunjungi sang ayah. Belum marak ditemukan di Indonesia, Hendy nekat membuat bisnis kebab bermodal 4 juta rupiah. Kegigihan Hendy dalam berbisnis nyatanya sukses membawa kebab Babarafi menjadi bisnis sekelas PT. Tahun 2003 menjadi awal Hendy memulai bisnis kebab gerobaknya yang diberi nama Kebab Babarafi. Pada tahun 2005, Hendy memutuskan untuk menjadikan kebab Babarafi sebagai bisnis model waralaba. Melihat besarnya potensi suksesan bisnis kuliner khas Timur Tengah itu di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007, kebab Turki Babarafi terus berkembang pesat, bahkan outlet-outlet kebab mudah ditemukan di berbagai kota besar. Memasuki tahun 2008, Hendy memutuskan untuk memusatkan bisnis kebab Babarafi ke Jakarta. Mulanya bisnis waralaba ini berpusat di Surabaya, kota kelahiran Hendy. Kepindahan ini juga menandai perubahan logo kebab Babarafi. Tahun 2009 menjadi awal mula kebab Babarafi melebarkan sayap ke luar negeri. Outlet pertama di Malaysia dan Filipina dibuka. Berikutnya pada tahun 2014 sampai tahun 2016 menjadi tahun-tahun di mana kebab Babarafi mulai membuka outlet di banyak negara dari Cina hingga Bangladesh. Kian sukses, kebab Babarafi tak lupa melakukan inovasi untuk memanjakan konsumen, mulai dari inovasi kemasan hingga kontainer kebab. Saat ini, kebab Turki Babarafi atau KTBR adalah bisnis waralaba kebab terbesar di dunia. KTBR memiliki lebih dari 1.300 outlet di seluruh Indonesia dan 68 outlet di 9 negara lainnya, yakni Malaysia, India, Filipina, Sri Lanka, Cina, Singapura, Brunei, Belanda, dan Bangladesh. Kebab Turki Babarafi telah mendapatkan penghargaan oleh organisasi bergengsi di seluruh dunia seperti pemenang penghargaan pengusaha bisnis kecil dan menengah Indonesia 2006 yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI, kemudian pemenang penghargaan pengusaha 2009 oleh Ernst & Young, pemenang waralaba global pertama di Indonesia 2016 dan diberikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, dan masih banyak lagi penghargaan bergengsi lainnya. Moto Hendy Stiono berbekal dengan pengalaman mengikuti seminar dan memperkuat hubungan antara pebisnis, Hendy Stiono menciptakan moto LATEM yang merupakan kebalikan dari metal. L yang berarti lihat peluang yang ada, A, amati caranya dan lakukan, T, tirukan cara yang mungkin dapat diadopsi, E, evaluasi peluang itu, M, modifikasi cara yang telah dipilih itu. Hendy menuturkan bahwa moto tersebut sudah ada sebelum bisnisnya dimulai sebagai motivasinya sendiri. Berikut ini adalah foto profil dan usaha Hendy Stiono. Kendala yang dihadapi Hendy Stiono. Salah satu pengalaman pahit beliau ketika memulai bisnisnya yakni uang hasil penjualan dibawa lari oleh karyawan. Bahkan niatnya untuk menjual usaha ini sempat tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Kesuksesan bisnis Hendy Stiono tidak memerlukan waktu lama, hanya dalam jangka waktu 3-4 tahun. Kerja kerasnya telah berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di mana-mana. Pada akhirnya, terutama di penghujung tahun 2006, Hendy Stiono telah berhasil memiliki 100 outlet kebab Turki Babarafi terbesar di 16 kota Indonesia. Omset. Tidak besar modal yang digelontarkan Hendy saat itu, namun 4 juta rupiah yang dipinjam dari sang adik berubah omset menjadi
150 triliun per bulan menurut data tahun 2019. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.